Hai Sobat Onje, selamat bertemu kembali di Ditek Online. Untuk mempersiapkan diri menghadapi pekan ujian, yuk kita sama-sama belajar dan simak video pembelajaran berikut ini. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan gua, Fernan, dari Angkatan 2020 kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini, gue ingin bahas beberapa soal yang akan teman-teman bisa pakai untuk latihan untuk persiapan UAS Kalkulus 1. Jadi di sini gue akan bahas dua soal, nomor 1 dan nomor 2. Yaitu yang pertama itu, tentukan titik kritis dan nilai ekstrim dari min 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat dengan I sama dengan min setengah, koma 2 dengan kurung kotak. Terus untuk menjawabnya, yang pertama itu untuk mencari titik kritis, teman-teman harus tentuin dulu kandidat titik kritisnya. Nah, kandidat titik kritis itu ada titik ujung selang. Nah, titik ujung selang ini bisa dilihat di sini. Jadi ini kan kurung kotak kan. Jadi artinya maksudnya dia lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Jadi ada kayak titik tertentu di mana intervalnya itu berakhir gitu. Nah, itu yang disebut sebagai titik ujung selang. Nah, makanya di sini aku masukin x sama dengan min setengah dan x sama dengan 2. Titik ujung selangnya. Terus yang kedua itu ada titik stasioner. Nah, titik stasioner ini adalah titik yang membuat f aksen x itu sama dengan 0. Nah, caranya itu tentu saja untuk cari tahu titik stasioner itu, pertama-tama turunin dulu fx-nya, sehingga dapat min 9x kuadrat plus 4x maksudnya. Terus abis itu min 9x kuadrat plus 4x ini disamakan dengan 0. Jadi 0 sama dengan x dikali min 9x plus 4 ini hasil faktorisasinya. Maka titik stasionernya terdapat 2, yaitu x sama dengan 0 atau x sama dengan 4/9. Di mana keduanya ini ada pada selang min setengah, koma 2, sehingga keduanya itu berlaku. Jadi nggak ada yang di luar interval ini. Jadi dua-duanya ada di dalam interval ini gitu. Terus titik singulernya, titik singuler itu adalah titik di mana f aksen x itu tidak ada gitu. Jadi kalau misalnya dimasukin titik singuler, nah f aksen x ini tidak terdefinisi atau tidak ada gitu. Nah, dalam kasus ini nggak ada titik singuler karena kalau teman-teman perhatiin, semua nilai x yang dimasukin ke f aksen x pasti bernilai sesuatu gitu. Jadi ada nilainya. Jadi nggak mungkin nggak terdefinisi. Maka otomatis tidak ada titik singuler. Nah, untuk mendapatkan koordinat titik kritisnya, maka teman-teman perlu masukkan nilai-nilai x yang sudah diketahui ke fx. Nah, ini dimasukinnya teman-teman f min setengah, f2, f0, f4/9. Ntar didapat koordinat y-nya. Kan tadi kan teman-teman baru ketemu koordinat x-nya kan. Jadi ini misalnya x min setengah, x2, x0, x4/9. Itu kan koordinat x semua. Nah, dengan cara ini teman-teman bisa mencari koordinat y-nya. Jadi dapat nih 1/8, min 16, 0, 32/243. Nah, habis itu ntar kan koordinat x dan y-nya itu teman-teman tinggal gabung untuk dapetin koordinat kritis 1, 2, 3, dan 4. Lalu buat dapat nilai ekstrim, nah nilai ekstrim ini sebenarnya adalah nilai y, tetapi dia cuma terdiri atas dua kategori. Nilai y itu kan tentu saja seperti yang udah gue jelasin tadi, dapatnya itu dari x dimasukin ke fx kan. Nah, cuma nilai ekstrim ini cuma ada dua kategori, yaitu nilai ekstrim maksimum dan nilai ekstrim minimum. Nah, buat dapetin nilai ekstrim maksimumnya, tentu saja teman-teman tinggal lihat aja yang di sini nih, yang teman-teman udah hitung sebelumnya. Terus itu dicari yang hasil perhitungan itu memberikan hasil yang terbesar. Dalam hal ini yaitu f4/9 yang hasilnya 32/243. Sementara nilai ekstrim min itu teman-teman tinggal cari aja yang dia paling yang hasil perhitungan paling kecil, yaitu dalam hal ini adalah f2 yang hasilnya min 16. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Brian memiliki kawat besi sepanjang 300 kaki yang akan digunakan untuk memagari sebuah taman untuk kucing peliharaannya. Bentuk area yang dipagari berupa persegi panjang. Jika dia menginginkan luas area tersebut maksimum, berapakah dimensi area tersebut? Oke, buat jawab soal ini, teman-teman tentu saja harus tulis dulu yang diketahui apa aja, yaitu keliling area yang dipagari, kan tentu saja dengan panjang kawat besi total kan. Kan panjang kawat besi itu kan keseluruhannya itu bakal digunakan untuk membentuk suatu persegi panjang. Maka tentu saja keliling area yang dipagari sama dengan panjang kawat besi. Nah, karena dia bentuknya persegi panjang, jadi rumusnya itu adalah 2P plus L. Maksudnya 2 kali dikali P plus L sama dengan 300.
Nah, terus kedua ruas dibagi 2, jadi dapat P plus L sama dengan 150. Abis itu P-nya dipindahkan ke ruas kanan, jadi L sama dengan 150 min P. Maka luas areanya luas sama dengan P dikali L, luas sama dengan P dikali 150 min P, dapat dari ini disubstitusi. Jadi P dikali 150 min P, jadi luas areanya itu adalah 150 P min P kuadrat. Nah, maka agar luas area maksimum, luas yang diturunkan harus sama dengan 0. Jadi L besar aksen sama dengan 0. Nah, L besar aksen kita cari dulu, itu min 2P plus 150. Turunin ini. Nah, supaya dia maksimum, maka ini harus kita samain dengan 0. Jadi 0 sama dengan min 2P plus 150. Ntar dapat P-nya itu sama dengan 75. Nah, habis itu buat dapat L-nya, kita tinggal masukin aja ke rumus ini yang tadi kita udah cari sebelumnya. Jadi L itu sama dengan 150 min P, L sama dengan 150 min 75, sama dengan 75 juga. Maka agar luas area maksimum, area taman yang dipagari harus memiliki dimensi berupa panjang dan lebar yang sama, yaitu 75 kaki. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari gua. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan semoga bisa membantu untuk persiapan UAS teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angeli. Saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2020, dan di sini saya sebagai salah satu tutor di Tek Kalkulus 1. Saya akan melanjutkan pembahasan soal berikutnya, yaitu soal nomor 5A. Untuk soal nomor 5A, itu ada limit X menuju 1 dari akar 3 dari X min 1 per akar 5 dari X min 1. Penyelesaian soal ini kita gunakan L'Hopital, karena jika kita substitusikan X sama dengan 1 ke dalam persamaan ini, hasilnya kan 0 per 0. Jadi cara untuk L'Hopitalnya, untuk pembilangnya ini, berarti menjadi, ini kan X pangkat sepertiga, berarti turunannya jadi sepertiga X pangkat min 2 per 3 dikurangin 0, karena turunan 1 itu 0, per yang akar 5X ini berarti jadi 1/5 X pangkat min 4 per 5 dikurangin 0. Bentuknya sudah tidak 0 per 0 lagi, jadi kita bisa substitusikan saja nilai X sama dengan 1. Ketemu hasilnya 5 per 3. So, untuk 5B, limit X menuju 0, X cos X plus sin X per tan X. Ini misalkan U, ini misalkan V. Berarti turunan U kali V menjadi cos X dikurangin X sin X. Ditambah turunan sin X adalah cos X. Sedangkan untuk turunan tan X adalah secant kuadrat X. Cos X tambah cos X hasilnya jadi 2 cos X. Dari sini kita tinggal substitusikan saja nilai X sama dengan 0. Berarti nilainya akan menjadi 2. Ingat ya, berarti kalau sin 0 itu hasil 0. Sedangkan untuk cos 0 itu bernilai 1. Begitu pula dengan secant kuadrat 0, hasilnya 0. Lanjut ke soal berikutnya adalah limit X menuju 0 dari sin 3X kali tan 5X per 1 min cos 5X. Sin kali tan ini kita misalkan U kali V. Berarti turunannya akan menjadi 3 cos 3X kali tan 5X ditambah sin 3X kali 5 secant kuadrat 5X per turunan dari cos 5X berarti jadi 5 sin 5X. Dari sini bentuknya itu masih 0 per 0 karena di sini ada tan 5X. Kalau kita masukkan 0 berarti tan 0 itu bernilai 0. Sedangkan untuk yang cos itu akan bernilai 1. Tapi 1 kali 0 hasilnya 0. Di sini juga ada sin 3X. Sin 0 akan menghasilkan nilai 0. Untuk secant kuadrat itu hasilnya berarti jadi 1. Tapi 0 kali 1 jadi 0. Untuk sin juga, kalau sin 0 itu berarti 0. Jadi hasilnya 0 tambah 0 per 0 hasilnya 0 per 0. Berarti kita turunkan lagi. Untuk turunan dari yang kiri ini, kita misalkan ini U, ini V, yang kanan ini U, ini V. Berarti turunan untuk yang kiri ini hasilnya jadi min 9 sin 3X kali tan 5X ditambah
3 cos 3x kali 5 sekan kuadrat 5x. Ditambah yang sebelah ini turunannya menjadi 3 cos 3x kali 5 sekan kuadrat 5x. Ditambah sin 3x kali 50 sekan kuadrat 5x tan 5x. Nah, turunan yang ini itu adalah turunan 5 sekan kuadrat 5x. Untuk angka perhitungannya bisa lihat di sini. Berarti 5 dikali pangkat diturunkan, 5 kali 2 berarti sekan 5x. Untuk turunan 5 sekan 5x itu menjadi sekan 5x kali tan 5x. Jangan lupa ada turunan dari 5x ini, yaitu 5. 5 kali 2 kali 5 hasilnya 50. Sekan kali sekan kuadrat 5x, dikali tan 5x. Dari sini ada 3 dikali 5, berarti kita hitung saja dari 15. Yang ini juga sama, 3 kali 5, hasilnya 15. Nah, kita bisa substitusikan si x sama dengan 0. Berarti jadi min 9 sin 0 tan 0 tambah 5 cos 0 sekan kuadrat 0. Tambah 15 cos 0 sekan kuadrat 0, ditambah sin 0 50 sekan kuadrat 0 tan 0 per 25 cos 0. Sin kali tan ini akan menghasilkan 0, sedangkan cos 0 kali sekan kuadrat 0 itu hasilnya 1. Cos 0 sekan kuadrat 1, sin sekan kuadrat tan 0 ini hasilnya 0. Jadi tinggal menyisakan 15 tambah 15. Per 25 kali 1, 25. Maka hasilnya 6 per 5. Untuk soal nomor 6, ini adalah masalah aplikasi. Jadi di sini ada soal jumlah dua bilangan positif adalah 9. Tentukan hasil kali terbesar dari kedua bilangan tersebut. Kita misalkan dua bilangan positif itu adalah A dan B. Jumlah dua bilangan itu adalah 9. Maka A tambah B sama dengan 9. Kita jadikan saja A sama dengan, jadi A sama dengan 9 min B. Lalu karena di sini ditanya tentukan hasil kali terbesar, berarti kita misalkan saja hasil kali dua bilangan itu adalah Y. Fungsi Y. Maka Y sama dengan A kali B. Y sama dengan A-nya tadi substitusikan 9 min B kali B. Maka Y sama dengan 9B min B kuadrat. Nilai terbesar akan dicapai jika turunan dari fungsi Y itu sama dengan 0. Berarti turunan fungsi Y itu adalah 9 min 2B. Ketemulah B sama dengan 4,5. A-nya berarti balik lagi ke sini, B-nya kan udah ketemu 4,5, hasilnya menjadi 4,5. Jadi, hasil kali terbesar dari kedua bilangan tersebut adalah 4,5 dikali 4,5, yaitu 20,25. Selanjutnya untuk soal nomor 7 itu adalah fungsi logaritma. Di sini kita ditanya tentukan turunan fx dari fx sama dengan sin x pangkat 4x. Bentuk dari sin x pangkat 4x kita bisa ubah jadi seperti ini, teman-teman. Misalkan ada A pangkat x, berarti dia bisa diubah menjadi E pangkat ln AX. Atau dari sini kita pangkatnya bisa diturunkan saja, berarti E pangkat x kali ln A. Jadi sin x pangkat 4x akan menjadi E ln sin x pangkat 4x. Pangkat 4x ini kita turunkan, maka hasilnya menjadi E pangkat 4x kali ln sin x. Nah, turunan dari fungsi ini akan menjadi E pangkat 4x kali ln sin x dikali turunan dari si pangkatnya. 4x kita misalkan U, ln x kita misalkan V. Berarti untuk turunan U itu adalah 4. Sedangkan untuk turunan V itu menjadi, ingatnya teman-teman kalau turunan dari ln berarti turunan dari sin itu berarti cos x per si
fungsinya, yaitu sin x. Nah, berarti perkalian U kali V ini turunannya menjadi U aksen 4 dikali V dan X. Ditambah U dikali V aksen 4X dikali cos X per sin X. Berarti hasilnya akan seperti ini. Yang ini sin X pangkat 4X kita balikan lagi aja, jadi bentuknya A pangkat X. Selanjutnya untuk nomor 8, diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x min 1. Yang A itu ditanyakan, tunjukkan bahwa f mempunyai inverse. Untuk yang B, hitung f inverse aksen dari 2. Untuk yang A, itu pembuktiannya berarti kita harus turunkan si fungsi f-nya dulu. Turunannya didapatkan adalah 3x kuadrat tambah 2. Besar 0, artinya selalu positif untuk semua nilai x. Jadi kalau teman-teman punya nilai x itu bilangannya minus besar apapun, itu kalau dia dimasukkan ke dalam 3x kuadrat plus 2, hasilnya akan positif karena ada x kuadratnya, pemangkatan 2-nya. Maka f monoton naik, artinya f mempunyai inverse. Untuk yang B, bentuk ini teman-teman harus ingat ya rumusnya. Untuk cari turunan dari fungsi inverse-nya, berarti 1 per f aksen x. Nah, di sini juga teman-teman harus ingat kalau nilai 2 ini bukan si x, melainkan dia itu y. Nah, cara kita menemukan x itu berarti y sama dengan fx. Y-nya 2, fx-nya itu adalah si ini, persamaan ini. Jadi, x pangkat 3 tambah 2x min 1. Dari sini kita pindahkan saja 2-nya menjadi ke kanan, berarti jadi x pangkat 3 tambah 2x min 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai x-nya, kita bisa gunakan Horner. Dari sini, Hornernya berarti ketemu ini, nilainya x sama dengan 1. Nah, kan. Kita bisa buktikan lagi kalau bener nggak dia tuh, kalau misalkan nilainya f1 itu hasilnya 2. f1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 kali 1 min 1, hasilnya 2, betul. Nah, berarti untuk f inverse aksen 2-nya 1 per f aksen 1. F aksen 1-nya, f aksennya kan tadi udah dicarikan 3x kuadrat tambah 2. Berarti tinggal kita substitusikan saja nilai x sama dengan 1. Maka ketemu hasilnya 1/5. Halo semuanya, perkenalin nama aku Krisantia atau bisa dipanggil Cis dari angkatan 20 kelas D. Aku bakal ngejelasin soal detek kalkulus UAS dari nomor 9. Oke. Untuk soalnya, jika fx sama dengan x akar 2 tambah 2 kali e pangkat sin 2x, tentukan nilai f kutip buka kurung pi tutup kurung. Di sini pertama-tama aku tulis ulang dulu soalnya, terus aku ubah bentuk akarnya ke dalam bentuk pangkat, jadi pangkat setengah. Terus untuk rumusnya sendiri pakai rumus yang u aksen v tambah u v aksen. Di sini yang jadi u adalah x, terus u aksennya itu 1. Untuk v-nya sendiri itu yang buka kurung 2 tambah 2e pangkat sin 2x tutup kurung pangkat setengah. Terus v aksen itu turunan dari v. Turunannya gimana? Itu pertama-tama pangkatnya kali ke depan, ditendang ke depan, udah gitu pangkatnya dikurangin 1. Jadi di depan ini setengah, sedangkan pangkatnya jadi min setengah. Dikali turunan dari apa yang ada di dalam kurung. Untuk nurunin ini, 2-nya itu kalau diturunin jadi 0, sedangkan kalau ini diturunin, itu berarti jadi 2e pangkat sin 2x dikali d per dx dari sin 2x. Terus kalau sin 2x sendiri diturunin jadi cos 2x dikali d per dx dari 2x. Kalau 2x sendiri diturunin jadi 2. Tinggal dikaliin aja ini semua. Jadi 2 dikali cos x dikali 2 kali e pangkat sin 2x. Terus dari situ
tinggal sederhanain, ini setengah bisa dicoret sama 2, terus yang bentuk pangkat min setengah ini bisa dijadi penjemput dan dikembalikan ke bentuk akar seperti ini. Oke, buat selanjutnya tinggal masukin ke rumus yang U aksen V kali U V aksen. Untuk U-nya sendiri itu 1, jadi nggak aku tulis, itu nggak masalah, dikali V, terus untuk ini U-nya itu X, terus V aksennya yang tadi kita dapat dimasukin. Terus dari sini kita samain penyebutnya dengan mengalihkan yang ruas kiri, yang bentuk akar ini dengan penyebut yang ada di sini, dikali pembilang juga sama. Jadi bisa dibilang dikali 2 tambah 2E pangkat sin 2X per akar 2 tambah 2E pangkat sin 2X dikali ke sini. Terus penyebutnya berubah jadi yang bentuk akar ini, terus si pembilangnya karena ini sama-sama akar, jadi akarnya hilang. Tinggal ditambahin aja. Jangan lupa kalau udah diganti nilai X-nya itu jadi pi. Untuk semua nilai X. Di sini selanjutnya disederhanain. Jangan lupa kalau sin 2pi itu berarti sin 360 derajat itu sama dengan 0. Jadi tinggal diganti yang setiap sin 2pi itu sama dengan 0. Ini, sama ini. Terus kalau cos 2pi itu sama dengan 1. Cos 360 derajat. Kalau udah, tinggal dihitung dan disederhanain jadi bentuk seperti ini. Jadi bentuk seperti ini itu kalau lebih lengkapnya 4 tambah 2pi per 2. Ini bisa dicoret, ini jadi 2, ini jadi pi. Jadi hasilnya itu 2 tambah pi. Selanjutnya buat yang nomor 10. Jika fx sama dengan e pangkat sin 3x tambah 2 dikali 8 pangkat ln x kuadrat. Tentukan nilai f aksen x atau turunan dari fungsi x. Di sini seperti biasa ditulis dulu si persamaannya. Kalau udah ini bisa disederhanain. Gimana caranya? Ini kan ada x kuadrat. Si kuadratnya itu bisa ditendang ke depan jadi 2 ln x kayak gini. Kalau udah 8 kuadrat itu kan 64. Jadi bisa diganti 8 kuadratnya jadi 64. Untuk selanjutnya kita pakai rumus yang sama yaitu U aksen V tambah UV aksen. Di sini U-nya itu yang ada di depan yaitu E pangkat sin 3x tambah 2. Terus U aksennya itu turunan dari U. Nuruninnya sama kayak tadi. Kalau turunan dari ini tuh berarti E pangkat sin 3x tambah 2 dikali D per dx kali sin 3x tambah 2. Nah, kalau 2 ini kan diturunin jadi 0. Jadi kita turunin yang sin 3x-nya aja. Ini jadi cos 3x dikali D per dx dari 3x. 3x sendiri turunin jadi 3. Tinggal ditulis aja yang 3-3-nya ini. Jadi cos 3x kali 3 kali E pangkat sin 3x tambah 2. Kalau udah kita cari nilai V-nya itu yang tadi udah dapet 64 ln x. Kita tulis di sini. Terus untuk V aksennya itu turunan dari V. Yaitu turunan dari 64 pangkat ln x. Nah, di sini untuk nurunin 64 pangkat ln x kita pakai eksponen rule. Rule-nya itu A pangkat B sama dengan E pangkat B ln A. Di sini yang jadi A-nya itu adalah 64, sedangkan yang jadi B-nya itu adalah ln x. Tinggal kita masukin aja ke rumus ini. Jadi kita dapat E pangkat ln x kali ln 64. Dari situ kita tinggal turunin aja kayak tadi. Yaitu E pangkat ln x kali ln 64 dikali turunan dari yang di pangkatnya. Terus di sini kita lihat ada ln x, ada ln 64. Di sini ln x-nya kita diamin dulu. Kita manipulasi dulu yang ln 64-nya. Itu bisa kita ganti jadi ln 2 pangkat 6. Karena 64 itu adalah 2 pangkat 6. Terus sama kayak tadi, pangkatnya bisa ditendang ke depan. Jadi 6 ln 2. Nah, di sini karena dia nggak mempunyai variabel x, itu tuh dia konstanta. Jadi bisa dipindahin ke depan, nggak ikut diturunin. Sisanya kita tinggal nurunin ln x doang. Ln x diturunin jadi 1 per x. Terus jangan lupa bentuk yang E pangkat ln x kali ln 64 itu sama dengan A pangkat B. Atau bisa dibalikin ke nilai V yang awal.
Jadi ini bentuk sederhananya. Selanjutnya terakhir kita tinggal masukin ke rumus yang U aksen V kali UV aksen. U-nya itu yang ini, terus U aksennya yang ini, terus ini itu V-nya, ini U, ini V aksen. Kalau udah, sebenarnya ini udah bentuk sederhana, tinggal diganti-ganti aja urutannya. Jadi seperti ini, sama ini si X-nya dijadiin bentuk pecahan. Halo semuanya, gue Regina dari Angkatan 2020. Sekarang gue bakal lanjut buat bahas beberapa soal terakhir. Nah, ini jadi diminta buat nyari vektor gradien dari fungsi ini. Nah, ini kan terdiri dari 3 variabel, X, Y, Z. Berarti kita bakal turuninnya 3 kali terhadap X, terhadap Y, sama terhadap Z. Yang pertama kita turunin fungsinya terhadap X, dapat hasilnya itu 6X tambah Z kuadrat. Udah gitu masukin angka 1, 2, min 1 ke fungsinya. Jadi, X-nya diganti 1, Y-nya diganti 2, Z-nya diganti min 1. Dapat hasilnya itu 7. Terus buat yang FY-nya sama, kita turunin fungsinya terhadap Y, terus dapat hasilnya itu min 4Y. Dimasukin juga angkanya dapat hasilnya min 8. Sama juga buat yang Z, kita turunin fungsinya terhadap Z, dapat hasilnya itu 2XZ. Kita masukin 1, 2, min 1 ke fungsinya, dapat hasilnya itu min 2. Nah, kalau udah dapat hasilnya itu kan jadi ada 7, min 8, sama min 2. Kita masukin ke sini. Jadi 7I, min 8J, min 2K. Selanjutnya buat nomor 15, tentukan turunan berarah dari fungsi X kuadrat sin Y di P-1,0 dalam arah U 2,-1. Nah, pertama kita itu harus cari dulu turunan terhadap X sama turunan terhadap Y dari fungsinya. Nah, kita dapat turunan terhadap X-nya itu 2X sin Y, dan turunan terhadap Y-nya itu X kuadrat cos Y. Nah, kalau udah kita masukin titik P-1,0 ini ke fungsi yang udah diturunin. Nah, masukin ke fx-nya kita dapat 0, terus masukin ke fy kita dapat 1. Nah, udah gitu, titik U-nya itu kan 2,-1. Pertama kita cari dulu panjang dari U-nya, akar 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat, jadi akar 5. Nah, kalau udah cari vektor satuannya, dapat 2 per akar 5i, min 1 per akar 5j. Nah, buat turunan berarahnya, kita kaliin aja dari fungsi yang udah diturunin sama vektor satuannya. Tadi kan kita udah dapet 2X sin Y, X kuadrat cos Y-nya itu dari sini 0,1. Kita langsung masukin ke sini aja, terus tinggal dikaliin aja 0 kali 2 per akar 5 sama 1 kali min 1 per akar 5. Jadi dapetnya itu 0 min 1 per akar 5, hasilnya min 1 per akar 5. Buat nomor 17, diminta buat cari semua titik stasioner dari fungsi 4 tambah 3XY min X pangkat 3 min Y pangkat 3. Nah, pertama kita cari dulu turunan terhadap X-nya, dapat 3Y min 3X kuadrat sama dengan 0. Nah, nanti pindah ruas saja, terus coret 3-nya, dapat Y sama dengan X kuadrat. Nah, terus kita cari turunan terhadap Y, dapat hasilnya itu 3X min 3Y kuadrat sama dengan 0, sama dipindah ruas saja, dapat hasilnya itu X sama dengan Y kuadrat. Nah, Y yang di sini itu kita ganti sama X kuadrat, dapat jadi X sama dengan X kuadrat pangkat 2. Jadi X sama dengan X pangkat 4. Nah, kalau udah pindah ruas saja, X-nya jadi X pangkat 4 min X sama dengan 0. Ini difaktorin aja jadi X kali X pangkat 3 min 1, dicari pembuat 0-nya, dapat 0 sama 1. Nah, buat cari Y-nya, kita masukin ke fungsi yang di sini, Y sama dengan X kuadrat, dapat Y1-nya itu 0, Y2-nya itu 1. Terus kita cari nilai Z-nya, masukin ke fungsi yang awal yang pertama, dapat Z1-nya itu 4, Z2-nya itu 5. Jadi titik stasioner itu 0,0,4 sama 1,1,5. Oke, selanjutnya buat soal terakhir, hasil kali dari 3 bilangan positif adalah 27. Tentukan setiap bilangan tersebut agar jumlahnya sekecil mungkin. Nah, pertama kita cari dulu kendala atau G-nya. Kendalanya itu yang kita ketahui dari soal. Di sini kan yang diketahui itu hasil kali ketiga bilangannya.
Jadi kendalanya itu X, Y, Z sama dengan 27. Terus 27-nya pindah ruas aja, jadi X, Y, Z min 27 sama dengan 0. Terus buat F-nya itu yang mau kita ketahuin. Di soal kan yang ditanya itu jumlahnya. Jadi F-nya itu X tambah Y tambah Z. Nah kalau udah, buat G sama F-nya itu kita turunin terhadap X, terhadap Y, sama terhadap Z. Jadi X, Y, Z diturunin terhadap X, dapat Y, Z, diturunin terhadap Y, X, Z, diturunin terhadap Z, X, Y. Sama juga buat yang F, diturunin terhadap X, Y, sama Z, dapat hasilnya segini. Nah, kalau udah, turunan terhadap X di G disama denganin sama turunan terhadap X di F. Nah, jadi dapat kayak gini, cuman buat di depan yang G-nya itu ditambahin lambda. Nah, kalau udah, lambdanya disama denganin, terus kita dapat dua persamaan. Yang pertama itu, Y tambah Z per YZ sama dengan X tambah Z per XZ. Ini dikali silang aja, dapat X sama dengan Y. Terus yang selanjutnya, X tambah Z per XZ sama dengan X tambah Y per XY. Ini juga dikali silang, dapat Y sama dengan Z. Nah, kalau udah kita balik lagi ke kendalanya, X, Y, Z sama dengan 27. Terus, karena X sama dengan Y sama dengan Z, kita bisa gabung jadi X pangkat 3 sama dengan 27, dapat X-nya sama dengan 3. Nah, karena tadi X sama dengan Y, berarti Y-nya 3. Karena Y sama dengan Z, jadi Z-nya juga 3. Jadi 3 bilangan yang mungkin itu semuanya 3. Terima kasih teman-teman DTEK. Semoga video pembelajaran tadi dapat membantu teman-teman dalam menghadapi ujian nanti ya. Stay safe, stay healthy, dan good luck dalam menghadapi ujiannya.